Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran interaktif mata pelajaran fikih kelas 10. Pada kesempatan kali ini, materi yang kita bahas yaitu haji dan umroh. Langsung saja, klik icon apply. Di sini kita berada di tampilan menu. Pilihlah icon secara berurutan. Mari kita mulai dengan klik icon capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami ketentuan ibadah haji dan umroh beserta problematikanya dengan analisis dalil dan hikmah tasyriknya, sehingga memiliki kesadaran penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak dalam mengikuti aturan syariat dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks berbangsa dan bernegara untuk menggapai ridho Allah. Selanjutnya, kembali ke tampilan menu. Selanjutnya, klik icon tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis ketentuan haji, umroh, dan problematikanya dengan menganalisis dalil dan hikmah tasyriknya agar memiliki kesadaran penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kembali ke tampilan menu. Selanjutnya, klik icon materi. Pengertian haji dan umroh. Haji berasal dari bahasa Arab haji, yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Haji dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Umroh. Menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah atau mengunjungi. Dalam pengertian syar'inya, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji. Tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97. Ibadah haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup, sedangkan yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Hukum ibadah umroh. Umroh wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Syarat wajib haji dan umroh. Adapun syarat haji dan umroh antara lain adalah sebagai berikut. A. Islam. B. Berakal, yaitu wajib bagi orang yang bisa membedakan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan. C. Balik atau dewasa. Bagi laki-laki, yaitu sudah pernah bermimpi basah atau umur lebih 15 tahun, dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. D. Merdeka, yaitu tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Di samping itu, budak itu termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Mampu atau puasa melaksanakan haji, artinya yaitu
ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul atau mencukur rambut, dan tertib. Sunnah haji dan umroh. Di antaranya sebagai berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu A. Mandi sebelum ihram, B. Menggunakan kain ihram yang baru, C. Memperbanyak talbiyah, D. Melakukan tawaf qudum atau kedatangan, E. Sholat 2 rakaat tawaf, F. Bermalam di Mina, G. Mengambil pola ifrad yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh, H. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Larangan haji dan umroh. Beberapa larangan tersebut diantaranya yaitu A. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit, B. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala, C. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya, D. Di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram, E. Dilarang menikah atau menikahkan ataupun menjadi wali nikah, tidak boleh ada proses pernikahan. Dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Yang pertama, menyembelih binatang ternak seperti kambing, sapi atau unta. Yang kedua, bersedekah dengan makanan pokok, beras, gandum, dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan puasa. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana runtutan tata cara haji dan umroh. Yang pertama, ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal muhrim dan jamaknya yaitu muhrimun. Calon jemaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum di miqat dan diakhiri dengan tahallul. Adapun persiapan sebelum ihram yaitu mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian, sholat sunnah, menggunakan pakaian ihram, membaca niat haji atau umroh. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram, jamaah haji menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina disunahkan memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji menuju ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat ibadah haji. Saat wukuf juga dianjurkan banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, dan tafakur. Sholat zuhur dan asar dijamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah haji pergi ke Musdalifah. Mereka akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di Musdalifah, mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumrah Aqabah. Selama perjalanan,
jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah Aqobah. Saat jumrah Aqobah, para jamaah haji melemparkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan jumrah Aqobah, jamaah haji melakukan tahallul atau mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jari. Ada 2 pilihan untuk tahallul laki-laki. Yang lebih utama dan dianjurkan yaitu mencukur gundul atau semua rambutnya, dan boleh juga tidak mencukur gundul semuanya atau hanya memotong sebagian rambutnya saja. Setelah itu dilanjutkan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf adalah salah satu rukun dalam ibadah haji dan umroh yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di titik yang sama dengan arah berlawanan jarum jam. Dalam melaksanakan tawaf, Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Selanjutnya, jamaah haji melakukan sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjutkan dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Setelah itu, jamaah haji menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji menuju ke Mina untuk bermalam di sana dan melaksanakan sholat wajib. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan jumroh. Terdapat 3 jumroh yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melempar 3 jumroh, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam di sana. Selama di Mina, para jamaah dianjurkan untuk membaca doa-doa dan melaksanakan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, para jamaah haji kembali melaksanakan 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, jamaah haji melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada ini dilaksanakan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan yang dilakukan sebanyak 7 kali. Berikut adalah contoh poster dari rangkaian ibadah haji yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari awal sampai akhir secara runtut. Nah, gimana teman-teman? Seru kan pembelajaran kali ini? Inilah media pembelajaran interaktif mata pelajaran fikih kelas 10, bab haji dan umroh. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.